Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, Mr. Alamatika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode baru, yaitu Critical Path Method, atau biasa disingkat dengan istilah CPM. Nah, untuk materi kali ini, berbeda dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari tentang linear programming, kemudian transportasi. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang proyek. Nah, kaitannya dengan proyek dengan metode akan kita bahas ini, ya terlebih dahulu kita pahami dulu apa definisi dari CPM itu sendiri. Nah, kalau untuk CPM itu sendiri, definisinya adalah metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan, kemudian membuat schedule, kemudian dan mengontrol suatu proyek. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini definisi dari CPM itu sendiri. Metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan, kemudian schedule, dan mengontrol suatu proyek. Jadi, kalau misalkan kita biasa mengikuti aktivitas-aktivitas mahasiswa seperti organisasi, seminar-seminar, ya terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, ya kita harus lakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian kita membuat schedule-schedule agar kegiatan tersebut bisa kita kontrol dengan baik. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara bagaimana kita bisa mengefisienkan waktu. Mengefisienkan waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi kita akan mengefisienkan atau memaksimalkan waktu pelaksanaan kegiatan. Dari harusnya kegiatan tersebut itu selesai 2 bulan misalnya, ya tidak perlu kita tunda-tunda kegiatannya sampai 3 bulan atau setengah tahun. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, di critical path method itu dikenal dua cara dalam menyelesaikan CPM itu sendiri. Ada dikenal dengan istilah AOA. Ini adalah activity on a row. Ada dikenal juga dengan AON, activity on node. Perbedaannya di mana? Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada 2 kegiatan, kegiatan A, kemudian di sini adalah kegiatan B. Di sini juga ada kegiatan A, kemudian di sini ada kegiatan B. Nah, kalau activity on node itu aktivitasnya itu berada di dalam node atau lingkaran seperti ini. Arah panah seperti ini menunjukkan bahwa kegiatan A itu terlebih dahulu kita laksanakan dibanding dengan kegiatan B. Nah, adapun kalau activity on a row, artinya dia berada di atas a row, arah panah. Nah, seperti ini. Jadi kita buatkan lingkaran seperti ini.
sebagai penghubungnya. Nah, seperti ini ya. Nah, lebih jauh kita akan bahas tentang activity on node. Seperti ini akan kita bahas dalam video kali ini. Contoh, kita langsung saja di contoh soal. Atau sebelumnya, makna dari activity on node ini seperti ini. Ini ya. Ini ada dua kegiatan A, kegiatan B. Itu berarti bahwa kegiatan A pertama kali dilakukan karena tidak ada kegiatan yang mendahulunya. Kegiatan A pertama kali dilakukan, kemudian setelah itu kegiatan B. Kegiatan B. Itu berarti bahwa kegiatan A harus selesai terlebih dahulu, baru bisa pindah ke kegiatan B. Contoh lainnya misalnya A, kemudian B, kemudian ada di sini C. Itu berarti bahwa kegiatan A, kegiatan pertama kali dilakukan, kegiatan A harus selesai terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan B dan C. Contoh lain misalnya A, B, C. Itu berarti bahwa kegiatan C baru bisa dimulai apabila A dan B sudah selesai, sudah rampung. Contohnya misalnya, contoh lainnya misalnya A, B, C, D. Nah, untuk membahasakan ini, kegiatan A ini adalah kegiatan pertama kali dilakukan, kemudian harus selesai kegiatan A baru bisa dimulai kegiatan B dan C. Jadi kegiatan B dan C itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi ada kegiatan nanti yang bisa dilakukan secara bersamaan tanpa mengganggu satu dengan yang lainnya. Kegiatan D ada syaratnya. Syaratnya adalah B dan C harus selesai terlebih dahulu sebelum dimulai kegiatan D. Jadi walaupun kegiatan B misalnya sudah selesai kita lakukan, tapi kalau kegiatan C belum selesai dilakukan, maka kegiatan kita harus menunggu kegiatan C terlebih dahulu. Kita harus menunggu kegiatan C terlebih dahulu selesai, baru bisa kita memulai ke kegiatan D. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yakni membangun komponen internal. Ini kegiatan pertama. Ini kegiatan pertama. Kemudian memodifikasi atap dan lantai, kegiatan kedua. Kemudian membangun tumpukan. 3. Menuangkan beton dan memasang rangka. 4. Membangun pembakar temperatur tinggi. 5. Kemudian memasang sistem kendali polusi. 6. Kemudian membangun alat pencegah polusi udara. 7. Kemudian kegiatan terakhir adalah pemeriksaan dan pengujian. 8. Secara berturut-turut bisa kita lihat di penjelasan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Ini berikut penjelasan susunan kegiatannya. Kegiatan, jadi kita misalkan kegiatan ini tadi 8 sebagai kegiatan A, B, C, D, dan seterusnya sampai H. Kemudian waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan dalam hal ini minggu ya, pekan. Di sini ada 2 pekan, kemudian 3 pekan, 2 pekan, 4 pekan, 4 pekan, 3 pekan, 5 pekan,
2 pekan. Itu berarti bahwa membangun komponen internal itu membutuhkan waktu 2 pekan. Memodifikasi atap dan lantai membutuhkan waktu 3 pekan dan seterusnya. Pemeriksaan dan pengujian membutuhkan waktu 2 pekan. Kemudian ada istilah pendahulu. Ada istilah pendahulu di sini. Nah, ini itu berarti bahwa kegiatan A, kalau strap seperti ini artinya kosong, tidak ada pendahulunya. Artinya kegiatan A dan B pertama kali kita lakukan. Kemudian ini juga tidak ada ya, kegiatan A dan B pertama kali kegiatan tersebut dilakukan. Kemudian kegiatan C, pendahulunya ada kegiatan A. Itu berarti bahwa kegiatan C baru bisa dimulai apabila pendahulunya selesai. Kegiatan D juga ada pendahulunya, ada 2, A dan B dan seterusnya, C, D, E pendahulu, kemudian F, G. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita buatkan pertama kali grafnya. Kita buatkan dulu pertama kali grafnya ya. Nah, cara membuat graf kita menggunakan activity on node. Nah, untuk membuat grafnya kita gunakan on ya. Activity on node. Nah, caranya pertama, kegiatan A. Kegiatan A ada pendahulunya tidak? Kita lihat tidak ada, jadi kegiatan A pertama kali kita lakukan. Oke. Kemudian kegiatan B juga tidak ada pendahulunya. Maka kegiatan B pertama kali juga kita lakukan. Kegiatan A dan B bersamaan kita lakukan di awal proyek tersebut. Kegiatan C, membangun tumpukan. Pendahulunya adalah A. Jadi kita misalnya tulis C di sini. Pendahulunya adalah A. Kita arahkan panah seperti itu ya, dari A ke C. Kemudian kegiatan D, pendahulunya adalah A dan B. Kegiatan D, pendahulunya A dan B. Saya tulis di sini. D, pendahulunya adalah A dan B. Kemudian E, pendahulunya adalah C. E, pendahulunya adalah C. Jadi untuk peletakan E-nya mau di atas di sini boleh, di bawah sini boleh, yang jelas arah panahnya yang menentukan ya. Kemudian F, pendahulunya adalah C. Saya simpan di sini F, pendahulunya adalah C. Kemudian G, pendahulunya adalah D dan E. G, pendahulunya adalah E dan D. Oke. Terakhir H, pendahulunya adalah F dan G. Nah, selesai membuat graf untuk kasus ini atau jaringannya ya, jaringan kegiatan-kegiatannya mulai dari A sampai dengan H. Kita bisa lihat jaringan kerjanya kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat jaringannya atau membuat grafnya, langkah selanjutnya kita akan menentukan ada istilah ES, yaitu early start. Kemudian atau definisinya terlebih dahulu ya. Early start itu adalah
waktu tercepat ya, paling cepat kegiatan dimulai. Kemudian EF earliest finish, waktu tercepat kegiatan selesai. Kemudian ada dikenal dengan istilah LS, let's start, dari kata-kata let, terlambat ya. Waktu apa ya? Waktu paling lama ya. Kegiatan dimulai. Kemudian let's finish. Let's finish. Waktu terlama kegiatan selesai. Early start, waktu tercepat kegiatan dimulai. Kapan? Kalau misalnya kegiatan A, nanti ditanyakan di sini kegiatan A. Kegiatan A, kapan kegiatan tersebut paling cepat dimulai? Ya, artinya yang ditanyakan adalah early start-nya. Kapan kegiatan A ini paling cepat selesai? EF-nya yang ditanyakan. Kapan kegiatan A paling lama dimulai? Artinya kalau paling lama dimulai, apakah kegiatan A ini bisa ditunda atau tidak? Jadi ada nanti istilah waktu tunda atau dikenal dengan istilah slack. Kemudian LF-nya, kalau misalkan A-nya ditunda, artinya waktu terlama kegiatannya selesai. LF-nya pasti bisa kita tentukan kalau misalkan kita tunda di sini. Nah, untuk memahami untuk menentukan ES, EF, LS dan LF-nya itu ya kita harus pahami dulu graf ini. Lingkaran ini nanti kita akan perbesar. Kemudian kita akan bagi 6 bagian. Di sini posisi early start, kemudian di sini early finish, kemudian let's start, kemudian let's finish. Ini posisinya. Kemudian di sini activity-nya. Kemudian di sini waktunya, time. Sebagaimana tertera di sini, waktunya ada 2, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 2. Semuanya kita graf yang kita sudah buat ini kita akan bawa ke dalam bentuk seperti ini semua. Jadi kita perbesar lingkarannya ini untuk menentukan early start, early finish, late start dan late finish-nya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Saya buatkan dulu lingkaran. Di sini posisi A. Kemudian di sini posisi B.
kemudian C, kemudian D, E, kemudian F, kemudian G, H. Di sini tadi kegiatan A ya, A, kemudian di sini B, C, kemudian D, F, E, kemudian F, G, terakhir H. Oke, kita bagi-bagi 6 bagian. Jengkel kok. Oh, sorry. Kira yang hilang. Oke, kita akan bagi-bagi ini. Oke, setelah kita bagi seperti ini, langkah selanjutnya kita buatkan arah panahnya dari A tadi ke C, kemudian dari A, D, pendahulunya adalah B dan A, seperti ini. Kemudian pendahulunya E adalah C, pendahulunya F, C juga. Kemudian G itu pendahulunya adalah D dan E. Kemudian terakhir adalah pendahulunya H itu adalah F dan G.
Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita input time-nya, waktunya, kegiatan A, waktunya, waktu pengerjaannya 2, kemudian 3, B-nya 232, 2, 3, kemudian 2, D-nya itu 4, E-nya 4 juga, F 3, kemudian G 5, kemudian terakhir adalah 2. Nah, untuk menentukan ES dengan EF-nya itu ES dan EF kita tentukan dari depan ke belakang. Cara menentukannya, kalau untuk LS dan LF dari kebalikan ya, belakang. Untuk menentukan waktu LS dan LF-nya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Nah, pertama kita akan menentukan early start, early finish dari depan ke belakang ya. Nah, caranya yang ini, kegiatan A untuk menentukan early start-nya. Early start tadi itu adalah waktu tercepat kegiatan dimulai. Karena kegiatan A tidak ada yang mendahului, maka dia start dari 0. Start dari 0. Nah, ibaratnya kalau saya buatkan di sini semacam kurva. Sebagai contoh saja ya. Misalnya kegiatan pertama start dari 0 ya. Ini adalah kegiatan A. Start dari 0. Kenapa? Karena kegiatan A tidak ada yang mendahuluinya. Jadi start dari 0. Kegiatan A membutuhkan waktu pengerjaan 2 minggu atau 2 pekan. Artinya early finish-nya paling cepat selesai adalah 2. Kenapa? Karena kegiatan A membutuhkan waktu pengerjaan 2 pekan. 1, 2. Kalau saya start dari 0, selesainya pasti di 2, paling cepat di 2. Karena kegiatan A membutuhkan waktu pengerjaan 2 minggu, 2 atau 2 pekan. Pasti seperti ini ya, paling cepat sekali ini selesai di angka kedua. Karena kegiatan A membutuhkan waktu pengerjaan 2 minggu. Atau dengan kata lain, 0 ditambah dengan 2 sama dengan 2. Kegiatan B. Kegiatan B tidak ada juga pendahulunya, maka start dari 0. Kegiatan B sini membutuhkan waktu pengerjaan 3 pekan. 1, 2, 3. Jadi selesainya di angka ketiga. Atau dengan kata lain, 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi paling cepat kegiatan A dimulai di 0. Paling cepat selesainya di angka kedua atau pekan kedua. Kegiatan B paling cepat dimulai di 0 karena tidak ada pendahulunya ya, start dari 0. Paling cepat selesainya di
angka ketiga, pekan ketiga. Kegiatan C. Nah, perhatikan kegiatan C. Apa pendahulunya kegiatan C? Pendahulunya adalah kegiatan A. Kapan selesai kegiatan A? Di angka kedua. Kegiatan C baru bisa dimulai apabila kegiatan A kan selesai. Kegiatan C baru bisa dimulai apabila kegiatan A selesai. Kegiatan A selesai di angka 2. Di sini. Paling cepat dimulai kegiatan C pas selesai kegiatan A. Kegiatan A selesai di 2, artinya langsung kita kerjakan kegiatan C di angka kedua juga tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian kegiatan C membutuhkan waktu pengerjaan 2 pekan. Oke. Membutuhkan waktu pengerjaan 2 pekan. Jadi di sini. Selesainya di 4. Pekan pertama, pekan kedua. Jadi selesainya di sini 4. Atau dengan kata lain 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, perhatikan kegiatan D. Pendahulunya ada 2. Pendahulunya ada 2. Di mana pendahulunya adalah A dan B. Kegiatan D baru bisa dimulai apabila kegiatan A dan B selesai. Kegiatan A selesai di angka 2. Kegiatan B selesai di angka ketiga. Nah, syaratnya D harus selesai A dan B. Walaupun kegiatan A selesai di angka kedua, tapi dia harus menunggu kegiatan B selesai. Kegiatan B selesai di angka ketiga, maka di sini kan logikanya di sini. A selesai di 2, tapi harus menunggu kegiatan, ini tadi kegiatan B, ini kegiatan C. Harus menunggu selesainya kegiatan B. Jadi kegiatan D start dari selesainya kegiatan B. Atau kita pilih di sini yang mana paling besar antara 2 dan 3. Yang mana paling besar? Tentunya angka ketiga. Jadi angka 3 yang akan mengisi di sini. Start dari 3, selesainya di 1, 2, 3, 4. Selesainya di 7. Ini kegiatan D. Atau dengan kata lain 3 tambah 4 sama dengan 7. Bisa nggak langsung ke D? Ke G? Sini. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum tahu di sini early finish-nya. Bisa nggak langsung ke F? Bisa. Kenapa? Karena pendahulunya cuma 1. Kalau saya langsung ke sini, F, pendahulunya adalah C. Mana C? Nah, di sini. Jadi saya boleh di sini. F, selesainya di 1, 2, 3. F. Start dari 4. 4 tambah 3 sama dengan selesainya di 7. Nah, seperti itu ya. Bisa saya ke E? Bisa. Pendahulunya adalah C. Selesainya di butuhkan 4 pekan. 1, 5, 2, ke 6, 7, 8. Ini adalah E. Start di 4. Selesainya pasti di 8. Oke. Nah, ke G. Sekarang ke G. Pendahulunya adalah ada 2. E dan D. D dan E. Mana D? Ini D dan E D selesai di 7, kemudian E selesai di 8. Itu berarti bahwa ya kegiatan G mulai di selesainya E.
Atau dengan kata lain, yang mana paling besar antara 8 dengan 7, paling besar 8, jadi start di 8 kegiatan G. Sampai dengan 5 kali 5 pekan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13. Start di sini, selesai ininya jadi 13. Atau dengan kata lain, 8 tambah 5 sama dengan 13. Ini kegiatan G. Terakhir kegiatan H. Kegiatan H ada dua pendahulunya, F dan G. F selesai di sini, di 7, tapi dia harus menunggu kegiatan G selesai. Kegiatan G selesai di 13, maka paling besar antara 7 dengan 13, paling besar 13, jadi yang mengisi di sini adalah 13. 13 tambah 2 sama dengan 15. Jadi kegiatan H start dari sini sampai dengan 14, 15. Nah, seperti itu ya. Early start, early finishnya kita sudah tentukan. Jadi untuk menentukan early start, early finish itu selalu dari depan ke belakang. Nah, lanjut untuk menentukan early start, early finishnya. Early start, early finish dari belakang ke depan. Jadi proyek ini sejatinya membutuhkan waktu pengerjaan 15 pekan. Dibanding kalau misalkan proyek ini dilakukan satu-satu, kegiatan A 2 pekan, selesai kegiatan A baru bisa pindah ke kegiatan B, butuhkan 3 pekan, 5 memang di sini. Kemudian selesai B baru pindah ke C, jadi 7. Kemudian selesai C baru pindah ke D, jadi 11. Selesai D baru pindah ke E, jadi 15. Selesai E pindah ke F, jadi 18. Selesai F ke G, tambah 5 lagi jadinya 23. Selesai G pindah ke H, jadinya 25. Seandainya kita kerja satu-satu, maka dia membutuhkan waktu 25 pekan. Nah, sangat lama ya dibandingkan dengan menggunakan metode CPM itu sendiri. Selisih 10 pekan ya. Jadi kita sudah tahu kegiatan ini membutuhkan waktu paling cepat ya 15 pekan waktu pengerjaannya sampai selesai rumah sakit tersebut. Nah, sekarang kita akan menentukan late start dan late finishnya. Untuk menentukan late start dan late finish, kita mulai dari belakang ke depan. Nah, kita kan sudah patok di sini. Paling cepat adalah 15. Jadi kita ambil patokan di sini 15. Tidak perlu kita tambah lagi waktu pengerjaan proyek tersebut. Karena kita sudah tahu bahwa waktu pengerjaan proyeknya ini adalah 15 pekan. Nah, posisi di sini adalah posisi LF. Let's finish. Waktu terlama kegiatan tersebut selesai. Nah, kalau kita tahu di sini waktu terlama kegiatan tersebut selesai, nah, dengan mudah kita akan menentukan late start-nya. Karena kegiatan H ini membutuhkan waktu dengan 2 pekan, maka 15 dikurangi dengan 2 sama dengan 13. Gitu ya. Kalau sebelumnya kita tambah dengan waktunya, sekarang kita kurangi. Karena kita yang pertama kita tahu di sini adalah LF-nya, let's finish-nya, waktu terlama kegiatan selesai. Waktu terlama kegiatan selesai 15 kurang 2 sama dengan 13. Nah, kemudian nah,
Dari H ke F kan di sini satu arah panah saja yang menghubungkan. Jadi 13 di sini sama nilainya dengan di sini 13 ya. LS di kegiatan H sama nilainya dengan LF di kegiatan F. Ini juga satu arah panah yang menghubungkan di sini dari H ke G. Jadi di sini adalah 13 juga. Nah, kemudian ya dengan kata lain tadi ya, kalau dari depan ke belakang kita tambah-tambah, sekarang kita akan kurang-kurangkan ya. 13 kurang 5 sama dengan 8. Kemudian ini 13 kurang 3 sama dengan 10. 10 ya. Oke. Di sini juga satu arah panah yang menghubungkan. Jadi di sini adalah 8. 8 kurang 4 sama dengan 4. Di sini juga satu arah panah yang menghubungkan. Jadi di sini adalah 8. 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, untuk menentukan ini, untuk menentukan LF di sini ada dua arah panah yang menghubungkan ya. Ada dua arah panah yang harus kita lihat di sini kondisinya. Nah, kalau dari depan ke belakang tadi itu kita selalu mengambil nilai terbesar. Nah, kalau sekarang kita selalu mengambil nilai terkecil kalau dari belakang ke depan. Antara 10 dengan 4, paling kecil 4, maka 4 yang akan mengisi di sini. 4 kurang 2 sama dengan 2. Di sini B ke D, satu arah panah yang menghubungkannya. Jadi di sini adalah 4. 4 kurang 3 sama dengan 1. Nah, kalau di sini untuk menentukan LF-nya di kegiatan A ada dua arah panah. Nah, antara 2 dengan 4 paling kecil 2, maka 2 yang akan kita isikan di sini. 2 kurang 2 sama dengan 0. Ingat, untuk ES dan EF-nya itu, untuk menentukan ES dan EF, ES dan EF itu, bukan ES, untuk menentukan apa tadi di atas, ES-EF ya, sudah benar tadi ya. Selalu kita tambah-tambah ya. Kita selalu tambahkan waktunya ya, itu kuncinya ya. Dari early start ke early finishnya kita tambahkan dengan waktunya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau ada dua nilai yang kita bandingkan, ambil nilai terbesar. Nah, itu ya. Kalau yang kedua, let start dan let finishnya selalu kita kurangkan dengan waktu. Kemudian yang kedua, kalau ada dua nilai yang kita bandingkan,
ambil nilai terkecil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan jalur kritis. Nah, untuk menentukan jalur kritis, itu adalah definisinya ya. Jalur kritis adalah jalur yang tidak bisa ditunda. Kapan jalur tersebut ditunda, maka dia akan menambah waktu pengerjaan proyek. Dari 15 pekan bisa bertambah jadi 16, 17, 18 pekan dan seterusnya. Makanya jalur kritis itu jalur yang tidak bisa ditunda. Jalur yang tidak bisa sekali ditunda-tunda ya. Yang lainnya bisa ditunda kalau misalkan bukan jalur kritis. Nah, untuk menentukan jalur kritisnya itu kita bisa menempuh cara, tinggal kita list saja jalur-jalur yang bisa ditempuh. Jalur yang bisa ditempuh. Jalur pertama adalah dari A ke C, C ke F, F ke H. Itu ya, jalurnya ini. Dari sini dari A ke C, C ke F, F ke H. Itu jalur pertama. Jalur kedua dari A ke C, C ke E, E ke G, G ke H. Itu jalur kedua. Jalur ketiga A ke D, D ke G, G ke H. Jalur keempat B ke D, D ke G, G ke H. Yang pertama tadi A, C, F, H. A, C, F, H. Kemudian yang kedua, jalur kedua adalah A, C, E, G, H. A, C, E, G, H. Kemudian A, D, G, H. A, D, G, H. Terakhir adalah B, D, G, H. Kemudian kita masukkan masing-masing waktu yang dibutuhkan. Ya. Untuk kegiatan A butuh waktu 2. Tadi waktu pengerjaannya 2. Lihat dia berwarna biru ya. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2. 2, 2, 3, 2. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Cocok nih. 2, 2, 3, 2. Oke. Kegiatan kedua, jalur kedua 2, 2, 4, 5, 2. 2, 2, 2, 2, 4 tambah 5 tambah 2. 2, 4, 5, 2. 2, 4, 5, 2. Terakhir 3, 4. 3 tambah 4 tambah 5
tambah 2. Hasilnya sini adalah 6, 9 pekan ya. Kemudian di sini hasilnya 4, 8, 10, 15 pekan. 2 tambah 4, 6, 11, 13 pekan. Kemudian di sini butuh waktu 7, 9, 14. Jadi, untuk menentukan jalur kritis, kita cuma melihat saja di sini waktu terlama yang dibutuhkan jalur tersebut. Yang paling lama adalah 15 pekan ya, berada pada jalur kedua. Jadi, untuk jalur kritisnya tidak lain adalah A ke C, C ke E ke G, G ke H. Jadi, ini adalah jalur kritisnya. Jadi ini jalur kritisnya ya. A ke C, C ke E ke G, G ke H. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan form. Ya, selesai untuk materinya, tinggal coba kita buktikan menggunakan form for Windows. Oke, untuk video pertama ini saya cukupkan sampai di sini saja. Khawatir nanti tiba-tiba laptop saya mati ya. Sebentar saya akan buatkan video bagaimana cara penggunaan di form for Windows. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.